Views videomu stuck ratusan views saja. Coba sekarang cek, apakah ada orang yang ngeklik videomu? Atau yang ngeklik itu dikit banget? Nah, kalau misalnya benar gitu, artinya mungkin thumbnailmu itu nggak menarik, alias nggak bikin orang kepo pengen ngeklik. Nah, kalau ngomong thumbnail, thumbnail itu ibaratnya bungkus kemasan ya guys ya. Jadi kalau lu lihat nih ke supermarket ya, kamu jalan gitu ya, kamu lihat orang jualan snack ya kan? Bukan orang jualan snack ya, snack ditaruh dipajang gitu ya. Kan kamu bakal milih yang bungkusannya paling unik dulu, atau paling menyala atau gimana? Bener gak ya? Jadi percuma kalau snacknya itu rasanya enak, berkualitas ya kan, tapi bungkusnya asal-asalan. Gak bakalan menarik calon pembeli yang pengen ngambil snacknya tersebut. Nah, ini mirip seperti video ya guys ya. Jangan sampai lu udah capek-capek bikin script, syuting, edit video, tapi gara-gara thumbnail lu jelek, jadi nggak ada yang nonton. Paham ya? Nah, di video kali ini gue pengen nge-share ke kamu rahasia thumbnail yang bisa dapet ratusan ribu views atau bahkan jutaan views. Mau tahu nggak? Video ini gue bagi dalam 3 bagian ya. Jadi yang pertama adalah gimana caranya bikin thumbnail YouTube buat YouTuber pemula. Yes, ini khusus buat kalian yang pemula banget, jadi ini dasar-dasarnya ya. Dan kemudian next, yang bagian keduanya, gimana caranya bikin thumbnail yang go viral. Yes, ini buat intermediate. Kemudian yang terakhir adalah 5 tips gimana caranya bikin thumbnail yang bisa jadi klik magnet, supaya banyak orang pengen ngeklik dan kamu bisa dapat views ratusan ribu, bahkan jutaan views. Mau kan? Kalau mau tahu rahasianya, langsung klik like sekarang ya. Soalnya, nanti kalau video ini bisa dapat 500 likes, gue pengen kasih hadiah buat satu orang aja yang serius mau belajar ilmu YouTube dari gue sama tim gue setiap hari. Yes, setiap hari guys. Kamu bakalan dapat postingan tentang cara dapetin banyak views, subscribers, insights hasil diskusi gue sama tim, dan ide-ide topik YouTube yang out of the box di Telegram, channel Pejuang Konten YouTube VIP. Nih, di sini ya. Cara ikutannya gampang banget. Yang pertama, join komunitas WA gue di sini. Kemudian cukup tebak video ini bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depan. Yes, seminggu ke depan aja. Dan kemudian tulis tebakan kamu di kolom komentar video ini sekarang. Nanti yang menang adalah komen yang paling akhir dan yang paling dekat dengan angkanya ya. Nah, nanti pemenangnya akan kita umumkan di tab YouTube komunitas sama juga di WA komunitas minggu depan. Jadi, pasti ada yang menang. Dan buat kamu yang mau langsung dapat akses Pejuang Konten YouTube VIP-nya, bisa cek link di bawah sini ya. Gue sertakan di deskripsi dan di pin komen juga. Ini lagi ada promo guys, 1 kali bayar bisa dapat akses selamanya. Yes, selamanya guys. Langsung aja digercepin buruan sebelum promonya habis, oke? Klik linknya sekarang dan semoga kamu beruntung. Dan sekarang, yuk langsung kita mulai belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Ini dia cara membuat thumbnail YouTube buat YouTuber pemula yang bisa bikin videomu meledak. Nah, cara membuat thumbnail YouTube keren ini paling simple. Selain itu juga keren tanpa ribet dan bisa digunakan untuk channel apapun ya. Contohnya kayak channel gaming, anak-anak, podcast, review, reaction, cerita, motivasi, edukasi, bahkan juga promosi. Apapun channelmu bisa dipakai. Dan yang paling penting bisa dipakai untuk kamu, YouTuber pemula, para pejuang konten. Kenapa views-nya bisa meledak, Pak? Karena seperti cinta yang datangnya dari mata turun ke hati. Seperti itu juga views. Datangnya dari mana? Dari thumbnail ya. Turun ke pilihan penonton untuk tetap nonton videomu. Biar kamu lebih paham gimana caranya sih thumbnail bisa dapat views, langsung aja kita lihat bagian ini di bagian YouTube Analytics-mu di bagian konten. Oke guys, jadi kamu langsung aja ke bagian Analytics, kemudian klik konten, klik all ya. Nah, nanti di bagian ini menunjukkan bahwa algoritma YouTube paling atas ini ya, bekerja keras merekomendasikan video-videonya kita, kalau dalam hal ini ke 4 juta orang. Nah, nanti dari 4 juta mata memandang, oke, 8,7% akhirnya dia klik dan nonton videomu dan akhirnya menghasilkan 349.200 views. Jadi intinya apa sih? Intinya kalau kamu mau dapat lebih banyak views, artinya rasio klik tayangnya yang 8,7% itu harus lebih tinggi. Bener kan ya? Dan cara meningkatkan rasio klik tayang itu ada 2 guys. Oke, yang pertama, judul yang menarik. Ini menurut gue sekitar mungkin 20%. Dan kemudian yang gede menurut gua adalah thumbnail yang bikin kepo. Ini menurut gua sekitar 80%. By the way, ini pendapat gua pribadi ya. Jadi kalau kamu ada pendapat lain, well, terima aja dulu. Kali ini gua akan bahas thumbnail aja. Karena menurut gua, faktor terbesar orang mau klik itu 80% karena thumbnailnya bikin kepo. Nah guys, cara membuat thumbnail YouTube ini udah gua praktekin sendiri ya. Dan ini buktinya guys. Ini adalah analytics dari salah satu video gua terbaru. Rasio klik tayangnya mencapai 11,2%. Wih, lumayan ya. Oke, yang jelas lebih gede lah dari 8% tadi. Kalau menurut gue sih, di pengalaman gue, kalau di atas 10% itu ciamik. Coba kamu cek sendiri ya, di Analytics kamu punya video itu, CTR-nya atau rasio klik tayangnya itu berapa persen. Oke, let me know, komen di bawah ya. Kalau misalnya rasio klik tayang itu makin tinggi, artinya ini bikin algoritma YouTube makin jatuh cinta sama videonya lo. Soalnya, dari bagian ini sekarang kamu bisa lihat, 39,2% YouTube merekomendasikan video ini. Artinya, lebih banyak dari sebelumnya. Dan rasio klik tayang ini lebih gede atau bertambah 10% dari rata-rata di channel gue ini. Mantap kan ya? Kamu sekarang mau juga nggak?
pengen bikin thumbnail yang rasio klik time-nya sebagus ini atau mungkin lebih? Well, gue yakin jawabannya pasti mau, bener gak? Makanya gue bikin video ini agar kamu juga bisa belajar caranya bikin thumbnail yang menarik dan makin rame. Dan hari ini gue akan share 5 jenis thumbnail lengkap dengan channelnya yang menurut gue punya rasio klik time yang tinggi. Terbukti dari jumlah views video-videonya yang rame banget. Ini dia cara membuat thumbnail YouTube buat YouTuber pemula yang bisa bikin views videomu meledak. Oke, seperti yang tadi gue ngomong ya kan, cara membuat views videomu meledak itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu dari judulnya dan kemudian dari thumbnail ya. Nah, cuma di hari ini kita akan ngomongin mengenai thumbnail dulu, oke? Kalau ngomong judul dan thumbnail, judul itu erat banget kaitannya dengan thumbnail. Jadi ibaratnya judul dan thumbnail itu kayak suami istri gitu ya. Tak elah. Nah, kita mesti paham dulu bagaimana cara orang menemukan videomu. Yang pertama itu lewat search dan yang kedua itu lewat rekomendasi dari YouTube. Ini biasanya yang ada di beranda ya. Nah, kalau kamu lihat di analyticsmu, artinya kalau misalnya videomu itu banyak muncul di beranda ya kan, itu berarti orang-orang pada ketemu videomu itu gara-gara ngelihat thumbnail. Dan kalau di video-video gua ya kan analyticsnya model kayak gini, dan kamu lihat di sini kebanyakan yang nonton video gue itu karena muncul di berandanya mereka. Paham di sini ya? Makanya gue bilang thumbnail itu mungkin 80% kalau bagi gue ya kan. Gue nggak tahu dengan lo ya. Dan cara yang kedua adalah ketika pada saat orang search ya. Pada saat orang search itu artinya lebih banyak hasil dari search. Nah ini menurut gue kalau di awal mungkin nggak terlalu rame. Karena kenapa? YouTube itu perlu waktu untuk supaya search engine-nya tuh jalan ya. Jadi biasa yang terjadi adalah ketika pertama kali lo ngepost ya kan, orang itu akan ngelihat dulu thumbnail lo. Kalau dia senang dengan thumbnailnya dan dia kepo, kemudian dia baru klik dan nonton. Dan itu yang membuat itu rame ya, itu muncul di beranda dulu. Dan kemudian sesudah beberapa waktu, ini di pengalaman gua, misalnya sekitar 2 minggu atau 3 minggu, 4 minggu, barulah yang namanya hasil dari search ini naik. Jadi dua-duanya harus ada. Tapi yang pertama kali adalah thumbnail duluan. Dan ini akan menentukan algoritma YouTube apakah dia akan merekomendasikan video-videomu apa enggak. Artinya kalau banyak orang CTR-nya itu tinggi, kayak yang gue punya nih, misalnya 11, berapa persen, wah YouTube bilang itu keren. Karena kenapa? Kalau misalnya gue munculin videonya lo, kemungkinan dari 100 orang, 11 orang akan ngeklik. Nah, itu gede sekali guys ya. Artinya video-videomu akan lebih punya kemungkinan dimunculkan di bagian pertama, di bagian search. Paham di sini ya? Oke, biar lebih paham ini langsung aja gue kasih lihat 5 jenis thumbnail yang bisa bikin viewers YouTube meledak. Oke, langsung aja yang pertama yuk. Oke, ini dia tipe thumbnail YouTube pertama yang bisa bikin views videomu meledak. Yang pertama ini namanya adalah thumbnail dengan nomor. Yes, thumbnail dengan nomor. Ini gue ambil salah satu contoh thumbnail dari channel Milihia. Ada yang tahu Milihia siapa? Oke, kalau yang tahu komen ya. Siapa Milihia? Oke. Kalau kamu lihat di sini tulisnya gini, sebuah candaan jelek. Lu lihat ya, ini ditonton 6,7 juta kali guys. Nggak main-main, oke. Ini 7 bulan lalu ya. Dan terus sebuah candaan jelek nomor 3. Nah, yang menarik dari sini adalah ketika gue turun ke bawah, gue nggak ketemu sebuah candaan jelek nomor 2, sebuah candaan jelek nomor 1 tuh nggak ada. Artinya apa? Ini cuma dikasih nomor doang. Dan ini yang menarik menurut gue. Karena kalau lu taruh nomor, orang tuh beranggapan kayak ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nah, kalau bagian sesuatu yang lebih besar artinya ini penting. Paham ya maksud gue ya? Jadi kalau ini penting, orang kepengen nonton. Jadi bikin orang lebih kepo gitu ya. Jadi ini gambarnya sederhana banget, cuma nggak tahu nih kayak sunggokong gitu ya. Kepalanya siapa? Mungkin kepalanya dia ya. Dibikin kayak sunggokong gitu ya. Terus kemudian dibikin model kayak gini doang. Dan kemudian ada apa dengan yang namanya angka? Oke, angka ini menarik guys ya. Jadi angka itu tuh lu bisa taruh di depan ataupun juga di belakang. Ya kan, misalnya contoh yang satu lagi nih, lu lihat yang video gue yang ini. 5 cara dapat uang dari TikTok. Ini juga gila guys, ya. Ditonton 2,8 juta kali. Ya, ini 3 tahun lalu ya kan, dan sampai sekarang masih ada yang nonton guys. Bayangin coba ya. Karena kenapa? Kalau ada angkanya itu bikin orang kayak bisa mengira-ngira seberapa panjang, seberapa jauh videonya. Dan itu juga yang membuat orang mau nonton sampai habis. Karena kenapa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kan bikin orang kalau nonton 3 kayak nggak lengkap gitu ya. Pengen nonton sampai 5 gitu, pokoknya selesai. Nah, itu yang juga membuat orang lebih punya kemungkinan untuk nonton sampai habis. Jadi thumbnail itu akan membuat orang punya bayangan kira-kira videonya seperti apa. Oke, langsung lanjut ke tipe selanjutnya yang bisa bikin lo lebih kepo lagi. Yuk! Oke, tipe thumbnail YouTube selanjutnya yang bisa bikin views videomu meledak adalah thumbnail story. Wah, apa ini Pak? Ini thumbnail ceritanya kayak story. Maksudnya seperti apa Pak? Oke, ini gue ambil dari sebuah channel namanya Gals. Ada yang tahu nggak ya? Ini kemarin gue pas ngeliat lagi rame nih, Timnas Indonesia Sepak Bola atau Timnas Sepak Bola Indonesia. Nah, keluar nih kayak gini ya. Ini kalau lu lihat thumbnailnya, ini menarik ya guys ya. Ini dia ada banyak thumbnail guys, tapi cuma thumbnail yang ini yang rame. Ini 342.000 ditonton 19 jam lalu. Bayangin coba. Nggak sampai 24 jam udah yang nonton 342.000, hampir setengah juta orang ya. Ini keren banget. Nah, setelah gua telaah bedanya apa dengan yang lain ya kan. Ini
kesimpulannya kayak gini ya. Kalau lu lihat ya, di sini kan kepalanya bukan cuma satu, banyak kepalanya, ya kan? Dan yang menarik di sini, kamu lihat ya, timnasnya itu semua pada pakai baju merah, mencolok banget di tengah, ya kan? Dan kemudian yang kiri kanannya pada pakai bajunya yang hitam ya, jadi agak kayak kayak pendukung gitu. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa ini namanya seperti sorry ya? Lu lihat judulnya ya. Sialan, mereka benar-benar anggap ini uji coba. Malaysia, Vietnam, sewot, Indo pakai titik. Oke? Nah, thumbnailnya AFF pakai squad U20. Malaysia, Vietnam, ya nggak bisa gitu dong. Jadi judulnya itu sama thumbnailnya itu kayak menceritakan gitu ya, kayak nyambung gitu ya. Sialan, mereka benar-benar anggap ini uji coba. Malaysia, Vietnam, sewot. Oke? Terus di atasnya Malaysia, Vietnam, ya nggak bisa gitu dong. Jadi bikin orang penasaran. Dia sewot, terus ngomong, ya nggak bisa gitu dong. Emang diapain nih? Bener nggak? Menimbulkan pertanyaan. Kemudian satu lagi, kalau kamu lihat ya. Ada satu bapak yang di sebelah kiri, dua-duanya ini, ya kan? Yang satu kayak ngomong, yang satu lagi tangannya lagi gini. Kayak ngomong ya, pengen ngomong sesuatu gitu ya. Kayak pengen ceritain sesuatu gitu. Nah, ini bikin orang kepo, penasaran. Nah, kemudian hero-nya di tengah. Ini timnasnya Indonesia, ya kan? Luar biasa. Go terus Indonesia, ya kan? Nah, ini bikin orang, wah ini ada cerita nih di balik timnas kebanggaan gua. Kemudian ada Pak Erick Thohir di sebelah kanan yang kayak gitu. Kayak puas gitu ya. Senyumnya tuh puas ya. Jadi bikin orang tuh penasaran ya. Kalau dilihat-lihat sebenarnya model kayak gini ini mirip kayak poster film ya. Kalau lu nggak percaya, gua kasih lihat di poster filmnya. Nah ini guys ya, poster film Marvel. Mirip nggak? Mirip banget ya. Oke, ini WandaVision. Ini biasanya yang subjek atau yang utamanya itu di tengah. Oke? Kayak dia lagi mikir, kayak dia lagi mau ngapain gitu ya. Dan kemudian yang pendukungnya tuh di kiri kanannya kayak gitu. Nah, ini membuat orang kayak penasaran ya, ini ceritanya apa ya? Oh, ini ceritanya si Wanda sama siapa? Sama Vision ya kan? Ada something like kayak gitu. Jadi, ada sedikit cerita tapi nggak cerita semuanya. Paham di sini ya? Itu yang bikin orang kepo ya. Jadi cerita itu nggak boleh terlalu lengkap guys ya. Jadi ceritanya tuh sedikit bikin orang penasaran, jadi dia pengen nonton. Nah itu ya guys ya, yang namanya thumbnail cerita. Thumbnail yang berikutnya ini bakal bikin lu kayak lebih jelas lagi. Kenapa? Langsung kita lihat. Oke guys, tipe thumbnail YouTube yang bisa bikin views videomu meledak selanjutnya adalah ini guys. Thumbnail minimalis satu fokus. Waduh, thumbnail minimalis satu fokus. Maksudnya apa? Ini gua kasih contoh ya. Ini dari channel Hero Is God. Ada yang tahu Hero Is God siapa? Kalau tahu coba komen below ya. Ini keren, gua suka dengan thumbnail-thumbnailnya. So simple, so sederhana. Dan selalu modelnya seperti ini ya. Minimalis, sederhana, hanya satu fokus di thumbnail. Dan yang pinter di sini lu lihat ya. Pokoknya yang di belakang atau kiri kanannya biasain itu black and white. Kemudian fokus utamanya itu yang ada warnanya. That's it, kayak gitu dong. Jadi mata kita tuh begitu lihat, jreng langsung di tengah, ya kan? Dan jelas banget di sini ngomong Liga Tani, ya kan? Jadi tulisannya tuh simple, pakai pertanyaan gitu. Jadi orang penasaran gitu ya. Maksudnya apa gitu ya? Dan kalau orang ngerti, ini kan channel gaming ya, ngomongin apa ya tentang liga gaming mana ini ya. Dan mukanya tuh ekspresif ya, seakan-akan merasa tertantang dan membangkitkan emosi ya. Ini soalnya ada logonya salah satu tim gaming ya yang terkenal ya. Gua nggak tahu siapa. Ada yang tahu nggak? Logonya tim gaming siapa? Coba komen dulu ya. Let me know, oke? Nah, jadi modelnya gini, tulisnya MPL ID sama dengan Liga Tani. Ini kayak meremehkan gitu ya. Terus yang diremehkan ini kayak marah gitu kan ya. Oh, ini jadi apalagi kalau misalnya ngerasa ini adalah tim kesayangannya dia atau mungkin tim lawannya dia, pengen penasaran juga kan, ini ngomongin apa sih ya? Jadi bikin orang kepo. Ini lihat ya, 462.000 ditonton 5 hari lalu. Sebagai salah satu contoh yang mirip-mirip juga, ini nggak pakai tulisannya, tapi modelnya sama, kayak fokus ke satu hal aja, biasanya tuh di tengah ya kan. Ini, yang ini nih guys ya. Ini dari channel A Real Madrid Fan Wakes from 5-Year-Old Coma ya kan. Jadi bikin orang kayak ngelihat di satu tempat gitu ya. Kiri kanannya Real Madrid logonya, kemudian mukanya kayak gini. Kamu suka lihat ya, mungkin thumbnail yang begini atau gimana kayak gitu. Itu bikin orang kayak fokus ke tengah ya. Dan ini sederhana dan membuat orang punya pertanyaan gitu ya. Kenapa ya? Kenapa dia, misalnya judulnya gini kan, Real Madrid Fan Wakes Up from 5-Year Coma. Wah, koma 5 tahun ya kan. Terus kemudian rasanya seperti apa gitu ya. Oh ini nih yang udah 5 tahun koma. Jadi bikin orang kayak bertanya-tanya ya kan. Abis bangun terus dia ngapain gitu ya. Penasaran. Nah kalau yang kayak gini, Liga Tani. Emang kenapa Liga Tani? So what?
siapa yang diremehkan sebagai Liga Tani, ya kan? Kenapa orang ini diremehkan sebagai Liga Tani? Jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itu membuat orang kepo sehingga mereka pengen klik dan pengen nonton. Hopefully dengan thumbnail seperti ini, kamu punya rasio klik tayang tambah naik. Kalau tambah naik, YouTube akan dengan senang hati jatuh cinta kepada videomu dan akan merekomendasikan video-videomu ke lebih banyak orang lagi. Mantap kan? Oh ya, nanti kalau video ini bisa dapat 500 likes, dan kalau kalian pada komen, mau di-spill lagi dong Pak rahasia thumbnail kerennya, oke? Gue bakal bikin part 2-nya ya. Jadi buruan guys, di like sekarang kalau kamu suka tentang rahasia-rahasia thumbnail keren ini. Yuk! Oke, tipe thumbnail selanjutnya yang bisa bikin views videomu meledak adalah ini guys ya. Thumbnail versus atau pertentangan. Wah, ini apa nih? Ini kalau menurut gue sih sangat intriguing ya. Emosinya langsung keluar. Ini salah satu contohnya, gue ambil dari channel namanya Ruok. Ada yang tahu channel Ruok apa? Coba komen below ya. Oke, jadi Ruok ini adalah sebuah channel yang ngebahas gaming ya. Ini sederhana, nggak ada tulisan ya kan. Cuma yang sebelah kiri ngelihat sebelah kanan. Terus kayak matanya gitu ya. Pada saat kita ngeliat ini kayak orang pengen berantem gitu guys ya. Sekarang gue tanya ya, jangan kata thumbnail ya kan. Kalau lu ngelihat di pinggir jalan ya kan, ada temen lu sama orang siapa atau temen sama temen ya, lagi hadap-hadapan begini, terus kayak mau berantem gini. Lu pada kepo gak? Lu pada deketin gak? Pengen tahu kan? Kerubutin kan? That's the thing guys ya. Jadi, this is the power of emotion. Oke? Ini berlaku juga thumbnail. Bahkan ini kalau lu lihat ya, thumbnailnya ini kartun guys. Tetap aja bikin orang penasaran ya. Nah, ini kalau kamu lihat ya, Ruok versus White 444. 2,9 juta ditonton 4 bulan lalu. Ini ada salah satu contoh lagi yang paling sering tuh model kayak UFC atau MMA ya, orang MMA, oke, atau orang tinju ya kan. Ini contoh kayak yang Mike Tyson USA versus Evander Holyfield, knockout boxing fight. Ya, 97 juta kali. Gila. Ditonton 97 juta kali, ya. Dan kamu bisa lihat ya, kayak apa lo? Gitu ya. Itu langsung bikin orang kayak, wow, ini ceritanya apa nih? Orang menanti-nantikan ya kan. Padahal mungkin mereka udah tahu bahwa si Evander Holyfield bakal KO ditonjok sama Mike Tyson, tapi orang mau tahu tentang sensasinya, ceritanya ya kan. Jadi orang penasaran ya. Bahkan sesimpel kayak kartun ini aja juga seperti itu. Nah, menurut kamu gimana? Ada nggak ya video-video atau thumbnail lain yang modelnya sama kayak gini juga? Coba komen dulu ya, gue pengen tahu ya. Nah, thumbnail berikutnya ini menurut gue akan bikin lu bertanya-tanya. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, tipe thumbnail berikutnya yang bisa bikin views videomu meledak adalah ini guys ya. Thumbnail pertanyaan. Bener kan? Kalau tadi gue kan ngomong thumbnailnya bisa bikin lu bertanya-tanya. Nah ini bener ya, namanya thumbnail pertanyaan. Ini gue ambil dari channel Vindes ya. Tahu ya Vindes ya? Masa nggak tahu ya? Kalau nggak tahu lu nonton TV banyak kan, oke? Nah, jadi ini tulisannya gini ya. Vincent Desta, konsultasi kesehatan ke Dokter Tirta, kok malah dimarahin? Oke, kemudian thumbnailnya ada tulisan, dokter beneran bukan sih? Jadi ini ada kayak apa ya? Kayak ada pro kontra gitu ya. Dan kemudian dia kayak nanya ke pemirsa, nanya ke si penonton. Menurut lu ini dia dokter beneran apa enggak sih? Ya kan? Pasti kan sampai sekarang gua rasa mungkin banyak yang nggak tahu bahwa dokter Tirta itu memang dokter beneran, ya kan? Banyak orang mungkin mikir dia cuma cari sensasi, ya kan? Atau mungkin dia jualan sepatu dan lain sebagainya. Atau mungkin kan banyak kayak orang luar negeri yang jago basket tuh ada namanya The Professor. Tapi dia bukan profesor, ya kan? Ini sama mungkin dipikirannya seperti itu. Tapi ternyata dokter Tirta ini memang dokter beneran, guys ya. Jadi biasanya untuk bikin thumbnail seperti ini, foto dari subjek orang tersebut, ya kan, itu biasa di tengah, ya kan? Kemudian ditambah kayak satu pertanyaan singkat yang bikin orang kepo. Ingat guys ya, pertanyaannya harus bikin orang kepo. Pertanyaannya harus ada di benaknya orang-orang. Kalau dalam dokter Tirta ini, banyak orang yang kayak meragukan ya kan, kedokterannya dokter Tirta gitu kan. Kalau buat yang nggak tahu ya kan, kalau yang udah tahu kayak gue ya nggak ada masalah ya kan. Dan kalau bisa fokusnya dia itu dibikin lebih besar daripada yang lain karena itu yang jadi pertanyaan. Paham di sini ya guys ya. Nah itu ya guys ya. Dan salah satu lagi yang menarik dari thumbnail-thumbnail ini bisa dikombinasikan. Nah salah satu contohnya kayak gini ya. Kombinasi dari thumbnail pertanyaan dan versus ya. Contoh kayak gini nih ya, yang Max the Meat Guy ya. Ini sebulan lalu udah ditonton 732.000 views ya. Ini dia ngambil kayak pertentangan dua orang ya, dia sama si siapa? Sama si Salt Bae. Tahu Salt Bae ya, yang gini, ceret gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kan tomahawknya tuh pakai emas tuh muahal pol guys ya, muahal banget ya kan. Nah, dia ini nge-challenge istilahnya gitu ya. Jadi I challenge Salt Bae $1,000 golden tomahawk ya kan. Kemudian pakai tulis scam, as simple as that, scam. Dan ini hanya mengiyakan, sebenarnya banyak orang emang udah nggak suka sama si Salt Bae ini gitu ya. Karena ngerasa makanannya biasa aja dan jualnya kemahalan ya kan. Jadi ini kayak orang tuh pengen ngebuktiin aja gitu ya. Ini
kayaknya beneran scam apa enggak. Jadi orang penasaran ya. Kemudian ada pertentangannya lagi. Wah, gue pengen tahu nih gimana si Max the Meat Guy ngalahin si Salt Bae ini. Scam apa enggak ya? Jadi ini menimbulkan pertentangan-pertentangan yang bikin orang penasaran, pengen ngeklik ya. Pengen ngeklik dan pengen nonton videonya. Oke guys, tipe thumbnail mana yang lu pengen praktekin sekarang? Langsung komen below ya. Sejak gue belajar ilmu ini, gue nggak asal-asalan lagi bikin thumbnail YouTube loh. Kalau lu ngerasa video lu isinya udah daging, editannya udah bagus, tapi viewsnya kecil atau kecil banget, mungkin aja karena thumbnail videonya nggak menarik, atau nggak bisa bikin orang pengen ngeklik. Kayak gini nih. Nah, ini adalah contoh salah satu video gue yang gue udah capek-capek bikin, tapi viewsnya tuh jeblok karena thumbnailnya kurang menarik. Kalau thumbnail kamu menarik, maka CTR atau rasio klik time-nya akan lebih tinggi, maka viewsnya akan cenderung naik dengan cepat. Jadi bandingkan ya dengan video ini yang thumbnailnya udah gue optimasi dan viewsnya 13.000 views lebih banyak dibandingin sebelumnya. Dan viewsnya masih nambah terus. Lihat aja nih, CTR-nya di atas 5%. Padahal video ini baru tayang 1 minggu lalu dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi. Gimana? Beda banget bukan? Nah, kali ini gue akan bantuin kamu belajar bikin thumbnail. Pakai latihan yang gue lakukan sendiri untuk belajar milih thumbnail yang bisa bikin views video kamu naik dengan cepat. Dan ini bukan cuma teori guys ya, karena kali ini kamu juga akan praktek dan ikut partisipasi langsung milih thumbnailnya di video ini. Abis ini gue akan tunjukin 2 thumbnail di layar kamu. Dan kamu nanti mesti nebak berdasarkan thumbnail dan judulnya, mana video yang kira-kira menurut lo viewsnya lebih tinggi. Oh iya, ada syaratnya ya, kamu nggak boleh mikir terlalu lama. Jadi begitu muncul langsung milih hanya dalam waktu beberapa detik aja. Nah, gunanya apa sih Pak? Gunanya latihan ini adalah untuk mengasah intuisimu agar feeling kamu tuh terbentuk untuk milih mana thumbnail yang baik dan mana yang buruk. Jadi mirip kayak latihan kungfu gitu ya. Saran gue, kamu nonton ulang-ulang video ini beberapa kali agar intuisimu makin lama makin tajam. Nah, semakin banyak pilihan kamu yang benar, semakin kuat intuisimu. Dan harapannya, ketika kamu bikin thumbnail kamu sendiri, kamu udah bisa otomatis mengaplikasikan intuisimu ke dalam thumbnailmu sendiri. Nah, udah pada siap? Alright, waktunya 9 menit aja. Kita mulai dari sekarang. Oke, langsung aja lihat sekarang thumbnailnya yang pertama. Siapa yang menang nih? Yang kiri seberapa sial, yang kanan makan nasi tumpeng 17-an. Oke, sekarang kasih lihat judulnya nih. Yang kiri 17-an, yang kanan suasana 17-an Agustus Jerman. Yang mana guys? Kiri atau kanan? Buruan 1 2 3. Yes, ternyata yang menang adalah yang kiri. Oke, nah sekarang gua akan jelasin ya guys ya. Kenapa yang kiri? Oke, ada yang tahu nggak kenapa yang kiri yang menang guys? Oke. Ada yang tahu nggak kenapa yang kiri menang? Yang kiri ini dapatnya 2,5 juta views. 2,5 juta views ini Agustus 17. Pas banget. Pas banget ya guys ya, Agustus 17. Yang kanan, makan nasi tumpeng 17-an di Jerman bareng warga Indonesia. Suasana seru 17 Agustusan di Jerman. Yang kiri 17-an seberapa sial sih kamu? Menurut kamu, kenapa yang kiri itu lebih menang? Oke, ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, gua akan jelasin sedikit ya. Jadi yang kiri ini menurut gua lebih menarik karena kayak ada yang ditutupin gitu ya. Nah kalau kamu lihat ya, emang sih yang kiri ini Fadil Jaidi, oke. Memang udah terkenal juga. Tapi again, yang sebelah kiri ini lu lihat ya, judulnya seberapa sial sih kamu. Kayak bikin orang kayak ada entertainmentnya sedikit, ada itu kan orang pengen tahu ya. Tapi yang kanan ini nggak ada yang bikin kepo guys ya. Makan nasi tumpeng 17-an di Jerman bareng warga Indonesia. Itu kayak udah dikasih tahu semuanya. Jadi nggak ada sesuatu yang bikin orang kepo ya. Jadi kalau untuk bikin orang kepo, pertama dari thumbnailnya kayak gini meskipun sederhana, tapi tulisannya itu bikin orang penasaran ya. Bikin orang penasaran seberapa sial sih kamu. Terus 17-an. Orang pengen tahu. Kalau yang kanan, ya kayak suasana seru 17 Agustusan. Ya udah so what gitu ya. Bisa paham di sini guys ya. Oke, semoga lu dapat. Langsung aja kita lihat yang kedua. Yuk. Oke guys, ini sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini guys, oke lihat ya kiri kanan ya. Yang mana kira-kira ada thumbnailnya nih ya? Kiri kanan thumbnail yang mana? Oke, sekarang judulnya oke. Wah, ini judulnya panjang guys ya. Namatin Mobile Legends dari Martis sampai Mythic Immortal. Cobain Metia Ilya. Aduh, siapa nih yang menang nih? Siapa yang menang? Oh, yang kiri guys, yang menang. Ada yang bener gak? Ada yang bener gak? Kalau ada yang bener coba komen ya. Lu bener apa enggak yang bagian ini? Nah, sekarang kita akan bahas guys ya. Kenapa ya yang kiri lebih menang daripada yang kanan? Oke. Nah, ini juga menarik ya guys ya. Kalau dilihat dari sini guys ya, yang kanan ini sama yang kiri bedanya tuh di mana sih? Yang kanan itu tidak ada tulisannya, cuma mukanya doang gini-gini. Gitu ya. Oke. Menarik juga sih, cukup bikin kepo gitu ya. Savage ya, ada ininya mungkin namanya. Yang kiri, ya kan, Martis only push sampai immortal.
terus ada epical, immortal. Nah, jadi ada satu tips yang bagus ya menurut gue ya. Orang itu seneng ngelihat sesuatu yang progres. Ada pertumbuhan dari yang epic, mythic, dan lain sebagainya, something kayak gitu ya. Atau misalnya dari pro, dari cupu ke pro ya kan. Atau menghasilkan uang dari 0 sampai 1 juta dolar misalnya, something kayak gitu. Itu selalu menarik orang. Jadi orang pengen lihat sesuatu yang ada proses atau progresnya. Bisa paham di sini guys ya. Nah, mengenai judul, sebenarnya kalau judul gue lebih milih yang kanan. Karena yang kanan ini, lo lihat di sini ya, ada huruf besarnya. Itu menurut gue lebih kena di mata. Tapi for some reason, again yang kata gue ya kan, judul itu kedua sesudah thumbnail. Kenapa? Karena dari mata, kalau orang jatuh cinta kan dari mata turun ke hati. Kalau orang milih video dari thumbnail turun ke judul. Bener gak? Kalau judulnya udah keluar duluan ya. Tapi kalau lu search ya memang judul ada kata kuncinya paling cocok. Tapi di sini yang kita ngomong adalah misalnya kalau dari hasil search ini kedua-duanya bertemu ya kan, biasanya orang kemungkinan akan milih yang kiri ya kan. Karena kenapa? Dari sini hasilnya dia yang menang. Setuju? Oke, kalau kamu bener langsung kasih jempolnya sekarang ya. Kasihlah guys. Oke guys, sekarang kita langsung lihat yang ketiga ya. Kiri dan kanan yang mana nih? Oh, dua-duanya Zilong, Unstoppable, Zilong 24 kill. Kiri atau kanan nih guys? Kiri atau kanan? Buruan, sekarang gua kasih lihat judulnya. Aduh, judulnya juga panjang banget. Ini judulnya buset, panjang abis men. Gimana bacanya ya? Yang mana ya, kiri atau kanan? Gue juga bingung nih ya. Wah, yang menang ternyata yang kanan guys. Oke, yang kanan dapatnya 154.000 views di bulan Agustus ini. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Menurut lu kiri atau kanan? Oh, sorry. Yang menang ini yang kiri guys, yang kiri. Nah, yang kiri ya. Sorry, bukan yang kanan ya. Yang kiri yang menang, oke? Gue juga feeling yang kiri tadinya. Tahu nggak? Jadi kalau lu lihat sekilas nih, kan gini ya guys ya. Judulnya sama-sama panjang. Oke, judulnya menurut gue nggak ada yang menarik karena sama-sama panjang. Oke, itu menurut gue ya. Kecuali lu memang kenal. Tapi yang kita lihat jelas satu siapa? Zilong. Oke. Nah, Zilong di kiri sama di kanan bedanya di mana? Coba lu lihat ya. Yang Zilong yang di kiri mukanya lebih gede. Oke. Yang kanan ya kelihatan dia ada sampai bodinya di sini. Nah, ini guys ya. Ini sudah sudah riset sih ya kan, banyak. Makanya kalau lu lihat video-video gue, muka gue segede-gede bagong guys. Mungkin muka gue segini doang ya, mukanya doang ya kan, badannya aja nggak perlu ya kan. Nah itu ya kan, karena kalau muka orang ngelihat ekspresinya ya kan, itu lebih menarik ya dibandingkan, jadi kelihatan emosionalnya dibandingkan dengan sama badannya. Jadi badannya sebenarnya ya perlu nggak perlu. Lu lihat aja yang lain-lain ya, itu juga sama ya guys. Jadi mukanya doang, bahkan cuma kepalanya doang segede-gede bagong ya kan. Kemudian next, yang satu lagi yang menurut gue ya, ini sama-sama Zilongnya kiri, Zilongnya kanan, ya kan? Ini either dia ngopi satu sama lain, atau memang yang bikin sama orangnya. Tapi kalau lu lihat, yang kiri ini ada tulisan 32 kill yang atas ini. Nah, ini guys ya. Ini 24 kill tapi di bawah kecil, tidak kayak tidak digedein gitu ya. Gua nggak tahu ya killnya tuh kalau di sini tuh banyak apa enggak, tapi di sini 32 kill dan kemudian kelihatan nih, ya kan? Kayak dia punya angka-angkanya ketika dia menang gitu ya, 2887. Jadi setiap kali ngebabat itu 2887. Gede ya guys ya. Oke, nah ini ya 32 kill sekali babat kayak gini ya. Itu membuat orang kayak wah penasaran gitu ya, dan lebih jelas skillnya. Jadi buat gua aja yang nggak ngerti mengenai si Zilong ini, gua ngerasa yang kiri ini lebih menarik ya. Jadi menurut gua ini alasannya dia menang. Nah, siapa yang benar nih? Oke, kalau yang benar coba tulis komen. Saya yang benar Pak, saya yang menang. Oke, saya pilih yang kiri. Alright, sekarang kita langsung lihat yang selanjutnya. Yuk. Oke guys, langsung yang selanjutnya. Yang kiri apa yang kanan? Nasib sial Gen Z hadapi situasi ekonomi terberat. Tidak sopannya mahasiswa Gen Z. Yang mana yang menarik? Oke, ini judulnya. Judulnya Gen Z tidak lemah situasi. Mahasiswa baru tidak punya etika senior. Gue bilang yang kanan. Ada yang benar? Yeah! Bener kan? Gue belum pernah lihat tuh ini guys, beneran ya. Lu bener gak sama gue? Kalau yang kanan bener langsung kasih like ya. Alright, sekarang kita akan bahas kenapa yang kanan yang menang. Gue lihat aja udah tahu guys, langsung yang kanan. Alright. Ini sebenarnya mirip kayak yang tadi ya, ada sial-sialnya gitu ya, tapi sedikit beda, oke. Kalau yang kiri ini kayak kayak ngasih tahu. Kalau yang kanan ini ya, tidak sopannya mahasiswa Gen Z, oke. Kemudian ada guru kayak nunjuk ke dia gitu ya, atau dosen gitu ya, nunjuk ke dia, terus di belakang kayak ada orang sujud-sujud apa gimana gitu ya. Nah ini guys ya, itu faktor keponya gede guys dibandingin yang kiri. Yang kiri itu kagak jelas guys ya. Ini gambarnya jujur nggak jelas ya kan, orang berkeluh kesah gini, terus ada gambar kartun di sini gitu ya. Menurut gua ini kurang, unsur keponya nggak semenarik yang kanan. Kanan ini langsung menarik. Kemudian tulisannya, nih judulnya, mahasiswa baru yang tidak punya etika ke senior. Bikin kepo nggak lo? Tidak punya etikanya kayak apa?
sekurang ajar apa dia? Kita penasaran. Bener nggak? Thumbnail yang bagus itu kayak bikin orang tuh berandai-andai. Ini videonya nanti kayak apa ya? Tapi bikin orang penasaran. Nggak di-reveal, tapi kayak bikin orang penasaran gitu ya. Ini seperti apa nantinya? Nah, itu adalah contoh thumbnail yang bagus, guys. Gimana? Kamu bener juga? Kalau bener langsung kasih like ya. Langsung kita lanjut ke thumbnail berikutnya. Yuk. Oke, guys. Thumbnail paling banyak views-nya kiri atau kanan? Cara menjadi konten kreator untuk pemula. Terus konten tiap hari, otak nggak panas, bro. Oke. Ini tulisannya nih. Iya. Oke. Udah kelihatan tulisannya cara menjadi konten kreator, tips bikin konten. 4 tips biar bisa bikin konsisten bikin konten. Menarik. Ini yang yang rame yang kiri. Oke, yang rame yang kiri. Oke, gue tadi udah mikir yang kiri ya, tapi gue belum sempet ngomong ya. Tapi udah keduluan, ini saking cepetnya guys, oke. Tapi feeling gue tadi ngomong yang kiri. Kenapa? Jadi gini ya. Kalau kiri sama kanan ini ya, pertama yang kiri kita udah tahu itu real konten kreatornya, orangnya asli. Yang kanan ini kan kayak ngambil dari Pexels atau ngambil dari yang free gitu ya. Jadi nggak terlalu menarik menurut gua. Jadi orang yang aslinya biasa selalu menarik, itu pertama. Terus mukanya juga lebih gede, oke. Terus kemudian yang kiri ini mengandung kata kunci yang rame, ya kan? Cara menjadi konten kreator pemula, ya kan? Itu rame guys ya. Kalau 4 tips biar konsisten bikin konten, sebenarnya kalau secara penulisan gue lebih suka yang kanan, oke? Karena ada huruf besarnya, kemudian ada angkanya, oke? Tapi di sini for some reason, ya kan, yang menang yang kiri. Kenapa juga? Ya itu kata gue. Pertama ya, karena gambarnya tuh gambar aslinya. Ini akan beda kalau misalnya yang kanan ini adalah gambar si konten kreatornya juga, ya kan? Menurut gue bisa beda. Tapi karena ini dia pakai gambar dari dari stok ya, stok foto, menurut gue itu yang bikin dia jadi turun ya. Jadi saran gue guys, kalau lu misalnya bikin thumbnail, ya lebih bagus kalau misalnya memang udah ada muka lu dan lu jadi konten kreator pemulanya, lu jadi konten kreator aslinya, muka lu yang ditaruh di thumbnail ya. Itu menurut gue ya guys ya. Ayo guys, coba sekarang tebak views-nya ya. Dari 2 gambar thumbnail gue ini, mana yang views-nya lebih banyak? Oke, jangan ngintip ya. Nih, gue kasih waktu 5 detik. Oke, siap-siap ya. Yang kiri apa yang kanan ya? Nanti langsung tulis aja di komen ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Kalau udah nebak ya, sekarang gue akan kasih tahu yang mana yang paling banyak views-nya. Oke, 1, 2, 3. Ini dia. Nah, udah kelihatan views-nya yang mana yang paling banyak? Semoga tebakan lo bener ya. Nah, penasaran nggak? Padahal ini video dari channel gue yang sama, dengan jarak waktu yang juga kurang lebih sama. Tapi kok bisa ya video yang sebelah kiri itu punya views-nya bisa lebih banyak? Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Oke, kalau kamu tahu coba komen below ya. Kenapa? Oke. Nah, buat kamu yang belum tahu, jangan khawatir juga. Soalnya hari ini gue kepengen share 5 tips bikin thumbnail yang klik magnet. Wih, klik magnet apa tuh Pak? Maksudnya kayak magnet ngeklik gitu ya. Jadi kan intinya thumbnail itu bikin orang pengen ngeklik ya kan. Kalau pengen ngeklik, dia bisa nonton video kamu. Kalau nggak ngeklik ya forget it. Sebagus apa videomu orang nggak tahu. Makanya bikin thumbnail itu penting banget. Tips ini banyak dipakai oleh YouTuber-YouTuber gede. Mulai dari kayak MrBeast, Bang Yudis Ardana, dan gue sendiri. Caelah, ya kan? Oke guys, langsung aja ini 5 tips gimana caranya bikin thumbnail yang klik magnet. Dan mungkin setelah gue jelasin, lu baru ngerasa kayak, oh ternyata begini caranya bikin thumbnail YouTube yang klik magnet. Yang bikin pengen orang pengen klik ya. Oke, karena ini ilmunya daging banget ya. Ini gue kumpulkan ya selama bertahun-tahun gue jadi YouTuber ya. Berapa tahun ya? Oke, dari tahun 2018 guys ya. Jadi cukup lama. Oke. Yang pertama adalah kalau lo bikin thumbnail, sebaiknya thumbnail itu ada wajah. Bukan cuma wajah doang, tapi harus ekspresif ya, yang emosional kalau bisa. Makanya lo kalau lihat thumbnail rata-rata orang kayak gini. Ekspresif gitu ya. Kayak emosional. Gitu. Atau misalnya kesel kayak gitu. Nah, itu ya guys ya. Nah, gue ini bikin foto thumbnail lucu banget ya. Selalu kayak, oke, muka sedih, muka kecewa, muka marah, kayak gitu ya. Jadi ulang-ulang kayak gitu. Makanya kalau lu bikin thumbnail modelnya cuma kayak pas foto kayak gitu ya, forget it ya, nggak ada yang mau nonton. Oke? Jadi, nggak ada yang mau ngeklik maksud gua ya. Jadi saran gue adalah bikin se-ekspresif mungkin. Kenapa? Karena ya memang begitu, dan ini udah dibuktikan bukan cuman di sini aja ya kan, tapi di Netflix juga gitu. Atau lo melakukan sebuah gerakan tertentu atau lagi action. Contoh lo lihat ya, thumbnailnya di Netflix tentang misalnya James Bond lah atau apa. Pasti kan jagoannya lagi kayak gimana atau lagi ngapain gitu, bener nggak? Dia nggak mungkin cuma begini doang kan? Atau hai gitu, nggak ada guys, nggak ada ya kan?
Jadi thumbnail itu pasti modelnya kayak in the middle of something ya kan, atau doing something ya. Jadi itu menurut gua akan sangat ngebantu banget. Gimana? Udah mau dicobain? Langsung dicobain ya. Oke, sekarang kita langsung ke tips selanjutnya. Nah, tips selanjutnya yang bisa bikin thumbnail lu itu jadi klik magnet adalah gunakan warna-warna yang kontras. Nah, ini guys ya. Jadi gue ngerti, ya, karena gue pernah jadi graphic design juga ya. Banyak tuh orang graphic design itu senengnya bikin warna yang estetis. Warna estetis itu maksudnya, ya kalau misalnya coklatan semua, pokoknya ya bagus lah dilihat sama mata gitu ya. Tapi berbeda dengan teori yang dipakai oleh Netflix dan juga para YouTuber gede ya kan. Bahwa lo bikin thumbnail itu warnanya harus ngejreng, harus pop up. Udah kayak websitenya Jepang gitu ya, yang semua warnanya tabrak-tabrakan. Nah itu guys ya. Jadi warnanya dibikin tabrak guys ya. Warnanya hijau sama kuning ya kan, biru sama merah, biru sama kuning, terus ada hitam, ada putih ya kan, pokoknya nabrak gitu warnanya ya. Nih contoh kayak misalnya kenapa Uncle Roger itu pakai baju warna oranye, karena warnanya nabrak ya kan, nggak cocok kemana-mana ya kan. Kalau dia nggak mau nabrak ya dia pakai aja warna polos, misalnya putih aja atau abu-abu atau hitam, bener gak ya kan. Nah itu tujuannya dia memang bikinnya itu supaya nabrak, jadi gampang dikenali ya kan, jadi gampang pop up. Apalagi kalau teman-teman yang lain pada bikinnya tuh warnanya ya abu-abu, hitam kayak gitu, ya susah kelihatannya ya kan. Coba dibikin sesuatu yang kayak pop up ya, langsung boom gitu ya. Jadi orang-orang tuh ada kemungkinan memperhatikan. Bener kan? Oke? Nah, itu dicoba ya guys ya. Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali, kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh ya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Oke, tips selanjutnya bisa bikin thumbnail itu jadi klik magnet adalah lu pakai teks ya. Sebenarnya boleh apa nggak sih, terserah lu ya. Lu aliran yang pakai teks atau aliran yang nggak pakai teks. Tapi kalau lu misalnya mesti pakai teks, saran gua ya kan, bikin teksnya jangan panjang-panjang. Teksnya itu ya mungkin cuma beberapa kata aja. Mungkin maksimum itu 5 kata lah menurut gua ya. Cuma lebih sedikit lebih bagus ya kan. Misalnya contoh, pembohong. Wah, kayak gitu ya. Terus mukanya lu kayak atau gimana gitu ya. Nah, atau yes, misalnya kayak gitu. Nah itu menurut gua mungkin kayak bikin orang kepo gitu ya. Kenapa ya? Dia tuh kenapa sih ngomong ini pembohong? Ngapain sih ngomong itu yes kayak gitu ya? Itu akan membangkitkan rasa keponya orang dan membuat orang akan pengen ngeklik. Tapi of course ekspresinya kalau bisa sama ya guys ya. Bisa paham di sini guys? Oke, itu salah satu tekniknya dan ini udah dipakai berkali-kali ya kan, dan orang tuh kayak penasaran aja pengen tahu. Alright, nah tips selanjutnya ini juga nggak kalah pentingnya guys. Langsung aja kita lihat. Tips selanjutnya yang bisa bikin thumbnail kamu jadi klik magnet adalah gunakan panah atau lingkaran merah. Wah, apa itu Pak? Jadi pada intinya ya kan, misalnya thumbnailnya kayak gini. Terus kamu taruh lingkaran merah ya kan, dan kemudian ada panah ke sono ya kan, dan terus muka lo kayak gini. Atau misalnya kayak gini ya. Orang tuh penasaran guys ya. Padahal di lingkaran itu kagak jelas apa. Mungkin kayak cuma putih aja dilingkarin kayak gitu. Ada titik satu gitu ya. Orang tuh udah kepo ya kan. Ini apa sih ya? Kenapa ada titik di situ? Kenapa dilingkarin ya kan? Pada dasarnya manusia itu secara psikologi adalah mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Kenapa begitu ya kan? Karena takut-takut itu berbahaya buat dia ya. Jadi manusia pada dasarnya punya tendensi untuk mencari perbedaan. Bisa paham ya? Oke. Nah, tinggal kamu mainin aja nih di dalam thumbnail ya. Dan ini selalu berhasil guys, oke? Tapi of course harus yang relevan ya guys ya. Harus relevan sedikit dengan apa yang kamu ngomongin ya. Dan nggak bisa terlalu clickbait ya. Cuma ini model kayak gini udah banyak sekali dilakukan dan selalu berhasil ya. Contohnya yang seperti ini yang kamu udah lihat ya kan. Nah ini guys ya, views-nya tuh banyak banget guys ya. Nanti kamu cek sendiri ya, oke? Alright, sekarang kita akan langsung ke tips thumbnail yang jadi klik magnet yang terakhir. Oke, tips selanjutnya yang bisa bikin thumbnail lu jadi klik magnet adalah pakai elemen visual yang relevan ya, yang wow dan relevan. Contoh misalnya kayak ini, mukbang mie samyang di hutan. Wow, mesti kelihatan hutannya
Oke. Kemudian mesti kelihatan mie samyangnya dan mesti kelihatan orang lagi makan. Ya si Tan Boy Kun nih kayak gini ya. 58.000 ditonton 2 jam lalu, guys. Jadi relevan dan visualnya tuh relevan gitu, guys ya. Ya, bagaimana? Pokoknya visualnya relevan. Ini akan mendukung ya, guys ya. Oke. Kalau misalnya kamu ngomong ini adalah HP dengan layar terkuat di muka bumi. Contoh misalnya kayak gitu. Kamu taruh HP-nya, kemudian di sini ada batu atau palu. Kayak gini gitu ya. Orang penasaran. Wow, ini bener nih. Bisa kuat nahan palu, bisa kuat tahan batu. Ya, misalnya contoh seperti itu ya. Nah, jadi coba bikin sesuatu yang relate ya kan, tapi tetap bikin orang kepo ya. Yang paling gampang sebenarnya kalau nggak mau mikir ya modelnya kayak gini ya, kayak si Tan Boy Kun rata-rata modelnya kayak gini dan orang tetap aja nonton, guys. Kenapa? Karena itu relevan. Jadi orang udah tahu kalau gua klik di sini gua bakal dilihat di dalam si Tan Boy Kun lagi makan samyang di hutan, kepedesan. Kayak gitu, guys. Menurut lu sendiri gimana? Yang mana yang udah lu praktekin dan apakah sudah memberikan hasil yang bagus? Kalau belum, yang mana kira-kira yang pengen lu coba, ya kan? Coba di komen sekarang ya, guys ya, gue pengen tahu ya kan. Dan juga taruh nama channelmu apa ya di komen ya, guys ya. Jadi gue bisa tahu juga. Nanti gue akan cek ya kan, yang mana channelnya ya kan, dan gue akan coba lihat ya kan thumbnailnya yang mana yang paling bagus ya. Nanti mungkin kita akan ada hadiah buat kamu. Ada yang mau? Oke, kalau ada yang mau langsung aja komen sekarang ya. Buruan komen sekarang.